Masih dalam Bayangkara Inspiratif, pemirsa, Kompol Jajang Mulyaman menjadi ayah bagi ratusan anak yatim dan penyandang disabilitas di Cilegon, Banten. Kasubag Bingadik SPN Polda Banten ini rutin memberikan bantuan dan mengunjungi anak asuhnya, dan berikut kisahnya. Sabar ya, lelahnya kita dan kesabaran itu akan mengatakan nikmat dan dicintai Allah. Sehat, Be? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini di bulan Ramadan saya telah datang di rumahnya anak yatim. Ya, dididik sama kakek, puasanya, sholatnya, ngajinya. Tuh dengerinnya manut sama Mbah ya, jangan nakal. Sudah ada pesanan sama Mbah. Iya. Dan ayah sehat selalu. Iya, sama-sama ya. Nanti Allah yang balas. Amin. Makasih ya. Ya, ya, sama-sama ya. Alhamdulillah, saya bisa silaturahmi ke rumahnya anak difabel Muhammad Ridho yang berada di daerah Ciwaduk, Kota Cilegon. Aduh, Ibu, Masya Allah, Ibu, Masya Allah, ini tinggal tulang. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, anakku. Kebetulan ibunya memiliki kekurangan pendengaran, sedangkan bekerjanya sebagai buruh nyuci pun ada panggilan. Saya bekerja di kepolisian yang pasti selalu ingin memberikan dampak yang sangat besar, khususnya anak-anak yatim dan anak. Alhamdulillah, berkah ya. Banyak Pak Jajang udah ingat sama anak saya. Amin. Yang lain suka datang kan? Enggak. Nggak ada. doang. Allahu Akbar. Salamin Pak. Iya. Ya. Makanya kalau ada apa nanti ke rumah ya. Ya. Lebaran ke rumah ya, bawain ya. Mana ke air ini? Dedenya ganteng. Cium dulu ayah, cium dulu. Alhamdulillah. Pinter, iya. Alhamdulillah. Ya. Seger dong puasa dicium mah, langsung ayah bisa lari nih, bisa terbang nih. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kisah Kompol Jajang Mulyaman menjadi ayah bagi ratusan anak yatim dan penyandang disabilitas di kota Cilegon, Banten, kali ini kita telah terhubung dengan Kompol Jajang Mulyaman. Selamat siang, Pak Jajang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Baik, Bapak, mungkin langsung saja kami ingin mengetahui bagaimana awal mula Anda bisa menjadi orang tua asuh bagi ratusan anak yatim dan penyandang disabilitas. Ya, baik Ibu, saya terima kasih. Sebetulnya ini adalah terinspirasi diri saya. Ini sebagai langkah saya sebagai anggota Polri yang ingin dekat sama masyarakat, khususnya anak-anak masyarakat kecil. Ini adalah amanah sebelum ibu saya meninggal, yang menyampaikan ke saya, jangan tinggalkan rakyat kecil, khususnya anak-anak yatim. Kamu terus harus dekat dengan anak. Yang kedua, dalam hal ini adalah ingin membangun silaturahmi. Saya sebagai anggota Polri yang ingin betul-betul di hadapan anak-anak ini, ya, ingin menjadi anak yang polisi yang ramah di hadapan anak-anak yatim yang sudah ditinggalkan sama orang tuanya. Disitulah saya melihat banyak keadaan-keadaan, situasi anak-anak yatim, anak-anak difabel yang betul-betul
banyak orang meninggal. Hanya berprinsip orang tuh bisa bantu anak-anak yatim itu setahun sekali. Nah, disitulah saya terinspirasi ingin dekat sama anak-anak yatim dan kaum duafa yang betul-betul kaum duafa ini adalah yang sebatang kara. Kegiatan itu yang saya lakukan. Alhamdulillah. Yang melakukan kegiatan sosial tersebut, Bapak. Alhamdulillah kegiatan saya ini sudah hampir 5 tahun, Ibu. Ya, kegiatan ini sudah 5 tahun. Kegiatan ini bukan cara saya mengumpulkan anak yatim ke rumah, bukan saya mengumpulkan kaum duafa ke rumah, enggak. Saya timbul dari hati nurani adalah datang langsung ke rumah. Jadi secara door to door, langsung ke rumahnya. Ini saya lakukan setiap pulang kerja. Ya. Kegiatannya rutin Anda lakukan, Bapak, sehingga dapat membantu kehidupan mereka sehari-hari. Kegiatan apa saja yang Bapak lakukan kepada anak yatim piatu tersebut dan penyandang disabilitas? Kegiatan saya ini sebetulnya ingin memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada anak-anak. Karena yang saya datangi anak-anak yatim ini yang betul-betul, Bu, yang betul-betul sangat prihatin. Kalau saya kumpulkan anak yatim ke rumah, berarti saya hanya tahu dengan anak yatim itu. Kita kasih duit selesai. Itu kebiasaan orang seperti itu. Namun kenapa harus saya datang ke rumahnya door to door? Jadi saya tahu persis keadaan rumahnya. Yang rumahnya masih tanah, masih gubuk, tidak punya. Pak Jajang. Halo Pak Jajang. Ibu tentrem. Di sini adalah ukuran 3/4 lah ukurannya. Di sini ada anak difabel. Ya, yang notabene tidak ada dalam lingkungan ini yang sangat peduli terhadap anak difabel ini, Diana Sari. Jadi saya tahu keadaannya, apa sekarang makannya seperti apa, bagaimana kehidupannya, apakah ada makan atau tidak. Nah itu, Bu. Jadi saya selain memberikan satu bantuan, saya juga berikan bantuan baik masalah bedah rumah, perbaikan jambannya, perbaikan lantainya. Nah, tapi kalau ini saya tidak bisa karena ini rumahnya ini gubuk ini tanahnya punya dinas perairan. Sedangkan saya tahu persis anaknya ini seperti kayak gini, anak disabilitas saya gini. Ini hanya makannya roti dan susu. Mencari makan aja udah susah. Semenjak dari lahir, susu dan roti. Ini sudah hampir 18 tahun. Ditinggal suatu gubuk seperti ini yang panas seperti ini. Jadi tahu keadaannya. Nah, apakah orang lain mau datang seperti itu? Nah, di situ, Bu. Jadi saya selain kita bisa berbagi, saya memberikan dukungan, motivasi kepada ibunya tentang kesabaran. Saya dari sini, dengan saya datang kepada anak-anak yatim, anak difabel, kaum duafa yang sebatang kara, saya banyak belajar dari situ. Belajar tentang kesabaran, belajar tentang masalah keikhlasan, belajar tentang masalah keprihatinan. Bapak, bagaimana Anda membagi waktu? Karena kan Pak Jajang juga anggota Polri begitu ya. Lalu bagaimana Anda membagi rutinitas Anda ini, Bapak? Ya, alhamdulillah Ibu. Ini adalah kuasa Allah. Ini langkah dari Allah. Saya panggilan dari Allah. Saya dengan anak yatim 205 ini, syukur alhamdulillah hampir semua tersentuh. Ya. Jadi setelah pulang kerja, saya memaksakan diri datang ke Putor. Jadi ada 4-5. Nah, apabila waktu itu tidak kekejar, nanti Sabtu Minggu, Bu. Jadi saya Sabtu Minggu adalah murni saya luangkan untuk kegiatan ini. Keluarga mendukung. Anak-anak saya sudah dewasa. Jadi ini adalah panggilan. Jadi saya sudah nyaman.
Orang bicara apapun kepada saya, masalah pencitraan, masalah apa, saya tidak pernah dengar. Ya, karena adalah ini adalah langkah dari Allah, dan saya cinta sama anak-anak yatim, saya cinta sama anak duafa, anak-anak difabel. Saya selalu peluk, saya selalu cium, dan saya selalu dicium sama anak-anak yatim. Anak-anak sudah manggil saya ayah. Kalau dia tidak punya beras, tidak punya uang, itu selalu kontak saya. Tidak punya mukena, tidak punya buku, langsung telepon saya. Dan saya selalu datang. Insya Allah saya datang. Jadi saya membagi waktu itu setelah pulang kerja, kecuali kalau saya ada rapat sampai sore, saya selalu nanti digantinya nanti Sabtu dan Minggu. Jadi saya tidak mengenal hari libur. Saya pulang selalu maghrib. Saya sudah nyaman. Dengan ini, saya tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Karena ini adalah satu panggilan. Saya sudah nyaman. Sumber dana yang digunakan untuk membantu anak yatim dan penyandang disabilitas tersebut, apakah Anda menggunakan dana pribadi atau mungkin ada donatur yang turut membantu Anda dalam kegiatan sosial ini? Ya, alhamdulillah Ibu, saya sudah dapat dukungan dari keluarga. Istri saya seorang guru. Saya memang sudah nawaitu dengan keluarga, saya gibahkan adalah gaji saya. Saya tidak pernah ngemis-ngemis minta-minta kepada siapapun. Namun Allah turunkan itu rezeki melalui orang-orang yang sangat hatinya dekat dengan sama anak yatim, dan rezeki itu datang. Banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya, atau masyarakat yang saya tidak tahu orangnya, mengirimkan, meminta nomor rekening, ada yang mengantarkan ke rumah. Itu yang saya tak terduga. Selama 5 tahun, saya tidak pernah membuat permohonan, saya tidak pernah mengemis-ngemis, minta-minta, enggak. Namun rezeki itu datang sendiri. Itulah yang namanya arti berkah. Saya yakin di situ Allah telah turunkan rezeki itu kepada orang-orang itu dan menyampaikan amanah kepada saya, dan saya harus sampaikan kepada orang yang berhak menerima. Jadi itu, saya sangat luar biasa bahwa ini adalah anugerah dari Allah, bahwa ini adalah rezeki yang betul-betul untuk anak-anak yatim yang dipercayakan kepada diri saya. Saya pernah ditawarin oleh 2 orang untuk bikin yayasan, namun saya nggak mau. Dan saya berangkat pun sendirian. Ya, saya ngeliput sendirian, saya gambar sendirian, saya ngedit sendirian. Jadi saya sudah nyaman. Jadi saya tidak mau membuat orang lain bikin susah. Baik, Pak Jajang tadi menyebut selain memberikan bantuan berupa bantuan material, begitu Bapak juga memberikan bantuan rohani seperti tausiah begitu, yang memang secara psikologi kepada orang tua dan keluarga ini sangat membantu begitu ya Pak. Dapat dijelaskan kegiatan tausiah seperti apa yang Bapak lakukan di sini? Ya, jadi gini Bu, saya ke anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh Bapak. Anak-anak difabel kadang-kadang semuanya hampir orang-orang yang tidak mampu sekali. Dalam hidupnya memang serba kekurangan. Saya hanya memberikan inspirasi kepada keluarga, kepada ibunya, kepada anaknya. Yaitu yang pertama, kita jangan lupa terhadap Yang Maha Pencipta. Yang kedua, kita doakan kepada semuanya, bagi negara kita, saudara-saudara kita, termasuk orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Yang ketiga, kita menuntun anak-anak ini. Banyak yang belum bisa doa-doa tentang sholat, Al-Fatihah. Saya selalu ajarkan, selalu ingatkan, selalu kita pimpin sama-sama. Kita saling mendoakan kita untuk kita semua. Jadi selain saya memberikan setiap bulan, saya yang rutinnya adalah kasih uang 250.000 per anak plus beras 5. Nah, ditambah selalu saya memberikan inspirasi masalah sekolah, masalah kenakalan remaja. Karena banyak saya laporan-laporan anak-anak yatim yang terjerumus masalah hukum, yang tidak tahu apa-apa, yang sering dibohongin orang-orang, sehingga harus berurusan dengan hukum. Akibat apa? Pengetahuan, kasih sayang. Bagaimana seorang ibu harus mengurusi rumah tangganya, mengurusi masalah keluarga anak-anaknya, sangat berat begitu.
Maka oleh karena itu saya terpanggil, hanya ini panggilan dari Allah, saya selalu dekat dengan ibu. Jadi ibunya pun saya berikan tausiah. Jangan sampai lupa terhadap Allah. Jangan sampai dia harus mengorbankan dirinya karena untuk makan, karena tidak ada makan. Jangan sampai mencuri, mengambil barang orang lain, menipu dengan cara apapun. Selalu saya ajarkan kepada ibunya dan anak, dan perlunya kesabaran. Saya tuntun harus sama-sama ibadah. Kadang saya sholat di rumahnya. Ya, kadang saya sholatnya di rumahnya. Saya pimpin sama-sama, doa sama-sama, mendoakan kita semua. Baik Pak Jajang, semoga dengan kegiatan sosial yang Pak Jajang inisiasi ini membuat banyak warga yang turut serta membantu Pak Jajang di wilayah Cilegon begitu. Terima kasih Kompol Jajang Mulyaman Kasubag bin Ngadik SPN Polda Banten telah bergabung bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Salam presisi Pak Jajang, sehat selalu. Sama-sama Ibu, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Menteri Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.